Jare Gusti Allah Rahman Rahim. Lah kok nggawe neraka? Nggawe surga. Loh, Bapak Ibu, itu bentuk belum kefahaman kita di dalam kesempurnaan. Siapapun kita kalau sudah faham baik ilmu ataupun laku tentang ilmu kesempurnaan, mesti dia tidak akan pernah membedakan antara surga dan neraka. Itu pasti dia itu tidak akan pernah membedakan, sehingga antara yang disesatkan dan yang tidak sama saja bagi mereka yang sudah di situ, karena sudah ketiadaan selain daripada ingsun kang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit sewu nggih Gus. Semua makhluk hidup pasti mengalami kematian yang biasanya tidak tidur, yaitu nafas atau jantungnya Al-Quran. Dan sebelum kita kembali perjalanan menuju pulang, yaitu ke rahmatullah, kita kan semua orang pasti mengalami sakaratul maut. Nah, pas sakaratul maut Gus, itu kan banyak orang seumpama di dunia itu kesenangan, yaitu kemerlapnya dunia atau kebahagiaan dunia yang akan ditinggal sama ruh untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kan semua itu sudah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang saya tanyakan, kenapa kalau sakaratul maut kebiasaan kan disuruh seumpama mbah ilingo, mbah nyebuto, kan gitu ya. Yang kebanyakan itu dominan surat Yasin. Kalau di dalam pesarian kan juga banyak surat Yasin atau jantungnya Al-Quran. Padahal itu surat Yasin yang 83 ayat. Mohon maaf ya Bu, kula mboten saged ngaos. Kan itu artinya kan beda-beda. Seumpama orang yang kesenangan dunia itu berlebihan, kan biasanya kalau sakaratul maut ada yang mensem, ada yang melirik. Kok gak dikasih yang ayat seperti ayat 40. Lasam yang banggilah antu tulikar komaro walalailu sabikunnahar. Wis aja kuwatir Mak, gak ngarah matahari bertemu dengan bulan, gak ngarah tubrukan. Aja kuwatir, tak jogone sing nduk omah iki. Atau kok gak dikasih yang seperti ayat 61 supaya tidak bingung. Pak anik buduni hadasiratu mustaqim. Wis nyembah aku atau Allah, itu jalan yang lurus. Kenapa kok yang sering itu dibaca semua? Kan ada yang artinya itu berlawanan seperti ayat 29 atau 53, sama-sama ingkana, tapi yang satu muhdharun, yang satu khalidun, menjauh sama mendekat. Kok dibaca semua? Yang menurut tauhid itu gimana Gus, supaya kembali menuju perjalanan pulang ke rahmatullah atau Sang Pencipta itu yang bagaimana menurut ketauhidan? Mumpung ada yang menyampaikan atau menyambungkan. Matur sembah nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang itu ngerti innalillahi, tapi mboten ngerti wa inna ilaihi raji'un. Kesimpulan dalam seluruh ajaran ilmu tauhid itu, supaya jiwa manusia itu kesempurnaan dalam perjalanan pulang pergi pulang. Kalau pertanyaannya mengapa, ya jawabannya cuma satu.
supaya manusia itu ngerti kesempurnaan. Ngerti kesempurnaan. Kalau seorang itu ngerti kesempurnaan, kesempurnaan itu hanya di mana? Pada Allah toh. Makanya manusia nggak ada yang sempurna lah kan toh. Kalau kesempurnaan itu jatuhnya hanya pada diri Allah, maka disitulah akan mengerti bahwasanya hal itu sifat pertama jaiznya Allah, kedua menunjukkan sifat adil Gusti Allah. Sebab ini rumor yang berkembang di tengah masyarakat ini ngeten. Jare Gusti Allah Rahman Rahim. Lah kok nggawe neraka? Nggawe surga. Loh, Bapak Ibu, itu bentuk belum kefahaman kita di dalam kesempurnaan. Siapapun kita kalau sudah faham baik ilmu ataupun laku tentang ilmu kesempurnaan, mesti dia tidak akan pernah membedakan antara surga dan neraka. Itu pasti dia itu tidak akan pernah membedakan, sehingga antara yang disesatkan dan yang tidak sama saja bagi mereka yang sudah di situ, karena sudah ketiadaan selain daripada ingsun kang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kita belum ketiadaan perkara selain ingsun kang sejati, maka muncul namanya hukum rahmat, hukum surga, hukum yang namanya hukum azab. Bahasa-bahasa makhluk itu sih muncul. Laksana ketika masih kita belum naik tangga, mesti bayangno, iki kok peleme iku mateng apa gak ya? Lah belum naik ya wis mikir-mikir, iki kok kecut apa manis ya? Iki kok aku ceblok apa gak ya? Wis pak dipawikir. Lagian nek ndukur niku kathah pelanggrang, ranggang lho. Ngerti nggih? Angkerang ah. Engko aku dicokot agak ya. Ada lagi tawon das niku Pak, gede-gede. Engko aku gak dientup, Pak. Nggih nek dientup kae enak. Ya, wis gak ngerti ya mbelayune kok tutuk ngono gak ngerti. Loh, pikiran-pikiran semacam itu sebetulnya buah dari nafsu yang ada di dalam diri kita yang berupa wayasudduna an sabilillah. Tujuannya di situ supaya jenengan tidak lekas naik tangga itu. Padahal nek diterusno resiko apapun penghalang yang ada di depan kita yang kita takuti, toh pada akhirnya netral. Jikalau hati sampean kali kula mandang Allah, akhirnya tupe tawon ya, iku dadi tombo sampean stroke. Sing tadinya lho peredaran darah sing mboten jalan niku akhirnya ngoten, termasuk pelanggrang niku. Akhirnya jenengan tetap mendapatkan pelem. Berarti jawabannya semua itu alasannya supaya manusia itu mau untuk mencapai kesempurnaan. Makanya tujuan meditasi di dalam ilmu sejati apa? Kesempurnaan. Atas kesadaran bahwasannya selain urip iku enggak ada yang disebut Adam. Makanya kitab tasawuf pun dimawon jenenge apapun namanya. Saya memakai hikam niku kan jumhur ulama toh. Kebiasaan hikam iku diterapke bagi umat Islam
kalau sudah bicara tentang tasawuf, kebanyakan itu pakai kitab hikam. Tapi bukan berarti nggak ada kitab yang lainnya yang bernafaskan tasawuf atau ilmu sejati. Enggak. Nah itu ada lagi kitab Sirul Asror. Ya tak baca, tapi 4 bulan 1 kali. Dulu 1 bulan. Loh, saya mengambil sikap mengapa harus al-hikam? Karena jumhur itu apa? Pada umumnya dipelajari oleh umat Islam. Walaupun dari sisi matan dan sarahnya itu kebanyakan itu masih menggunakan kalimah yang membingungkan. Karena kebalian dari balik nih loh. Balik niku mutu, satu bahasa yang tinggi. Mutu bahasa yang tinggi disebut balik. Walaupun di situ kebalian satu bahasa sehingga menimbulkan ketidakfahaman, maka saya mempunyai satu rencana untuk mensarah dengan bahasa baik matan maknanya ataupun sarahnya itu sing mudah dipahami. Satu contoh. Tondone kalau balik itu ngeten. Jenengan iki dihadapkan jawab tapi gak didudono sarati. Ndak. Atau asbabun nuzule gak didudone. Langsung jawabane. Contoh. Dan ini juga berlaku di dalam Al-Qur'an, Bapak. Al-Qur'an Karim ini mayoritas. Sehingga mengapa satu ayat Rasulullah disuruh dawuh terhadap para tokoh-tokoh ahli kitab pada saat itu, suruh kumpulkan tokoh-tokoh ahli kitab, suruh kalian membikin satu ayat saja yang nilai dan mutunya itu minimal menyamai daripada Quran. Bisa enggak? Ora iso. Nyun sewu lho Pak. Wong Arab iki lho sapa sing durung sing wis tau nang Arab. Bahasane iku tik pecotot. Artinya dari tarkibnya itu gak cocok. Kebanyakan itu dari nahwu sorobnya gak ketata. Sing paling maju dan bahasa Arabnya itu persis Quran ini ke Indonesia. Makanya jangan heran banyak pondok-pondok salaf mengajarkan mulai nahwu sorob yang disebut ilmu ilat itu ya, ilmu alat itu banyak di pondok-pondok di situ untuk mendidik berbicara bahasa Arab dengan benar itu secara Al-Quran. Kalau di Arab ya pasaran nih loh Pak, pasaran. Jadi ketika saat orang Indonesia berbahasa Arab itu tidak keluar dari sistem Al-Quran. Beliau mengatakan sohi. Indonesia sokeh. Duduk sokeh loh ya. Sokeh. Lugatuhum bisik. Sokeh. Bagus. Iku sing ngerti nahwu sorobe. Sing gak ngerti. Tapi nggak angel. Gampangan kono pasaran. Wis. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi tujuan Allah apa yang jenengan tanyakan tadi semata-mata cuma satu, untuk menyempurnakan akhlak manusia biar tahu kesempurnaan itu di mana, sehingga kalau sudah tahu kesempurnaan tidak mungkin jenengan akan menuduh Allah itu tidak adil. Gak mungkin, mboten mungkin. Justru sifat adilnya Allah terletak di situ. Akhirnya diurai. Apa wong kepahitan ya sebabnya ya ngombe pahit. Apa lambene kok ireng, wong wedok kok abang, sebab wong lanang rokokan, gak tahu bibiran. Lho ngono iku. Akhirnya ketemunya ada di situ. Oke, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Nggih. Jika ada seseorang yang ditakdirkan Allah kaya di dunia, tapi pingin makrifat, dos pundi carane menyeimbangkan antara sukses di dunia lan kali sukses ten akhirat. Ngoten mawon. Kaya di dunia, Ditakdirkan kaya di dunia. agak-agak ke depan remik nggih. Jika ada seseorang yang ditakdirkan sama Allah kaya di dunia, tapi pingin Kaya di dunia. Iya. Nggih. Iya. Tapi pingin makrifat, terus pundi cara menyeimbangkan antara sukses di dunia Oh, dan ngoten. sukses di akhirat. Nggih, Ngoten. nggih, siap. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita bicara dia sudah makrifat, wis mboten butuh jawaban. Karena sudah mengerti. Oke. Karena ini ilmu, pertanyaan orang satu itu bukan untuk dirinya saja. Untuk yang lainnya tak jawab. Bagaimana menyeimbangkan orang-orang yang sekiranya yang diletakkan Allah urusan dunia itu berkecukupan bahkan berlebihan dengan suksesnya akhirat, sehingga tidak menyalahi hukum dohir dan batin. Sederhana jawabannya, jadikanlah hukum syariat itu menjadi hakikatmu. Kok iso? Jadikanlah hukum syariatmu menjadi hakikatmu. Ngeten urayane. Ketika jenengan kali kula didudukkan Allah dalam posisi keadaan jasad iki berkecukupan bahkan berlebihan. Jenengan di dalam hati ini duduke ruh utawa ati itu tidak di alam dunia. Domisiline ruh itu harus dan wajib di alam akhirat. Untuk supaya ruh itu selalu duduk di alam akhirat, ini tidak terlepas dari sistem jenengan iki yakfur bitaghut, meninggalkan seluruh pengakuan diri sebagai makhluk. Niku kuncine. Sebab sing sapa wonge pingin ana njero omah, ya kudu ninggalno njabane omah. Omah iku rumah. Barang siapa yang ingin di dalam rumah, wajib meninggalkan dia di luar, berarti harus masuk ke rumah. Iki harga mati. Barang siapa akan muncul akunya Allah di dalam diri tajalli, maka wajib dia itu tinggalkan akune makhluk. Berarti proses tahalli itu sudah selesai. Niki untuk menyeimbangkan hukum kesuksesan dunia, akhirat pun sukses. Tengeri sederhana, orang ini Pak tidak semakin kaya semakin pelit, nggak mungkin. Sifat yang Allah keluarkan di dalam hati beliau itu berlawanan dengan sifat orang-orang awam, berlawanan. Yang tadinya kita orang awam ini perhitungan, tahu perhitungan ya? Aku arep ngene diitung, iki ono ganjarane apa gak ya? Dihitung-hitung. Nek aku ijen iku munfaridan salat mek sitok Nek berjamaah iku 17. Sitok ambek milih 17. Hitung. Ini sudah nggak boleh hitung-hitungan. Wis mboten mungkin hitung-hitungan. Beliau jangankan hitung-hitungan urusan dunia di mata manusia, urusan akhirat pun tidak dihitung tentang surga atau ganjaran. Enggak. Ini kalau sudah betul di makrifat. Dados kuncinya cuma satu, ati sampean kedah selalu meniadakan keakuan diri. Lanjut.
Pak Imam wis kadung munggah. Jangan tak sudahi, Mang. Ya wis, ayo, monggo. Lanjut aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Gus, saya Arif dari Mojokerto. Saya baru 2 kali ini hadir di sini. Ngapunten, ini ada sedikit pengalaman. Jadi sebenarnya saya nggak tahu kenapa kok Allah bisa menghadirkan sini, karena memang kemarin itu sempat dalam hati itu ada semacam kayak getaran, ada zauk rasanya, terus saya harus kemana ini. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan Gus tadi itu menyentuh sekali, sampai ini adalah pengalaman pribadi yang urusan dunia kadang-kadang seakan-akan itu maunya kelihatan, mau di depan mata kecekel ibaratnya tuh ya. Ternyata Allah menakdirkan, ternyata lepas. Tadi disampaikan. Jadi rencana Allah ternyata jauh lebih indah. Jadi yang saya tanyakan, saya karena masih baru, saya juga masih awam tentang zikir sirul asrol ya. Mungkin kemarin saya sempat lihat, tapi saya belum tahu banyak tentang zikir asrol. Terus kalau hati ini, zauk ini sampai ibaratnya sudah membuncah, apakah nanti harus lari ke uslah atau sampai ke kolwat, padahal orang itu sedang mempunyai tanggung jawab dan punya tanggungan dalam sebuah keluarga. Tanda-tanda orang itu kalau umpamanya harus lakukan uslah atau menuju kolwat itu gimana? Terus mohon disinggung tentang sedikit zikir di Sirul Asrol, apakah sama seperti yang di dalam bukunya Sirul Asrol yang karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu aja, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kholwat iku hukumnya wajib bagi seseorang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Wajib. Dan kholwat itu jangan hanya diterjemahkan secara fisik, tinggalkan urusan dunia. Kholwat itu bisa dilakukan di tengah-tengah jenengan kerja. Coba, ayo kita kembali pada definisi kholwat. Apa sih? Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, itulah maknanya kholwat. Seseorang yang tinggalkan hatinya iman selain Allah. Contoh, jenengan kerja, tinggalkan rasa keakuan diri yang kerja sebagai makhluk, harus ditinggalkan. Otomatis akan muncul dalam hati sampean urip kang sejati, yaitu yang disebut ahad, Allah yang berlaku. Loh, itu maksudnya yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Tindakan ini disebut kholwat atau uzlah. Sebetulnya Bapak Ibu, kholwat yang beliau Rasulullah, para nabi dan kekasih Allah lakukan secara fisik, itu sebetulnya sanepan. Kan meninggalkan keramaian, meninggalkan dunia, iku asli nih rohanian jenengan jagate ati kudu ninggalno alam dunya iki, bukan jasmani. Kalau jasmani ning dunya tetep ning dunya mboten saged. Luwe yo mangan, ngelak yo ngum, pingin rokokan yo rokok. Lho ngoten lho. Cuman yang dimaksud uzlah itu adalah perpindahan ruh atau jiwa dari alam dunia menuju alam akhir. Inilah teladan Kanjeng Nabi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kamu harus pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Kuncinya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Jadi di dalam ayat Al-Ahzab ayat 21 ada 3 poin sebagai teladani Kanjeng Nabi. Pertama, liman kana yarjullaha, hati harus ada keinginan bertemu Allah. Caranya untuk bertemu iso hati ada kerentek lanti kerentek nih Allah untuk bertemu
Ya kudu ana rasa rindu. Ora enak rasa rindu, tidak ada rasa rindu, gak mungkin. Jenengan isoke muncul rasa rindu, iku diajarno, ditaklimno tentang masalah bagaimana sih wujudnya Allah iku. Sifatnya iku Allah bagaimana sih? Akhirnya jenengan diajarno ilmu niki. Akhirnya ati kesensem. Barulah Allah ngerentakno ati sampen kali kula berkeinginan, itu namanya himmah. Dalam rangka kemana? Yarjullaha, yarju, kehendak, keinginan, himmah Allah, rahmat, ketemu Allah. Ya maka makrifat di mana? Wal yaumil akhirah, ya mlebu alam akhirat. Jadi pun salah paham jenengan, selama ini saya katakan khalwat itu sebetulnya tidak harus fisik itu sudah lepas dari hubungan tapi orang yang melakukan tindakan pelepasan jasmani ini dari keramaian dunia kata salah no. Karena beliau punya prinsip, aku nek sik ana omah gembul anak bojo, ya sik kerepotan atiku kena terus ae pengaruh lah ngoten nggih. Akhire mlebu alas. Guwa. Mbuh wis, mbuh apa kono. Ya gak salah ngene iki, tidak salah. Itu satu. Nomor dua, tentang dzikir sirul asrar, apakah sama yang dimaksud kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal adalah Sirul Asrar, Pak. Dari sisi maknanya sama, cuman isinya tidak menjelaskan secara penuh tentang proses su'aul basirah, ainul basirah, wa haqqul basirah di dalam dzikir la ilaha illa anta. Sebetulnya enggak jauh berbeda dengan tasawuf yang lainnya. Cuman pas judulnya itu Sirul Asrar. Di dalam rahasia ada rahasia. Cukup Pak, kapan diterusno maneh ya.